orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih pada pembahasan tentang salat Jumat, yang pada kesempatan kali ini adalah hadis yang kelima dari hadis-hadis di dalam bab salat Jumat. Kalau dari awal kitab ini adalah hadis yang ke-449. Jadi dari awal kita kajian berarti ini hadis yang ke-449. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam hadis yang berkaitan dengan masalah orang kalau masbuk pada sholat Jumat. Dan ini masih ada kaitannya dengan orang yang masbuk di sholat yang biasa selain daripada sholat Jumat. Kita akan rincikan, tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar, di sini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salatil jumu'ati, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat Jumat, wa ghairiha, dan sholat yang lainnya, falyudhif ilaiha ukhra, maka hendaklah dia menambahkan sisa sholat yang lain. Wa qad tammat sholatuhu, maka sholatnya sudah sempurna. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian juga hadis ini dinilai diantaranya oleh Abu Hatim, ya, ini hadisnya mursal. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahan hadis ini. Yang jelas ada hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang serupa dengan hadis ini. Tapi sebelumnya hadis ini maknanya adalah orang yang ketinggalan sholat Jumat, lalu kemudian dia mendapati imam itu di rakaat yang terakhir dan dia mendapatkan satu rakaat. Berarti kalau sholat Jumat 2 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat. Berarti kalau dia cuma dapat 1 rakaat, apa aja yang ketinggalan jamaah sekalian? Kalau orang datang pada saat imam sisa 1 rakaat dan dia mendapatkan 1 rakaat, berarti yang ketinggalan apa jamaah? Khutbah Jumatnya dia ketinggalan, kemudian 1 rakaatnya dia juga ketinggalan. Lalu di dalam hadis ini disebutkan, maka hendaklah, berarti dia nambahnya berapa? 1. Dan di hadis ini disebutkan waqad tammat sholatuhu, dan sudah sempurna sholatnya atau sudah sah sholatnya, dinyatakan sebagai dia orang yang mendapatkan sholat Jumat. Nah, ini hadisnya sebagaimana yang tadi ulun sampaikan, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun sebagian para ulama menyatakan hadis ini sahih, sebagian lagi menyatakan hadis ini adalah hadis yang mursal, dan hadis yang mursal ini adalah hadis yang lemah. Namun di dalam hadis yang lain yang hadisnya sahih, namun lafadznya berbeda, tapi maknanya masuk ke dalam hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka rak'atan minas shalah, barang siapa yang dia mendapatkan 1 rakaat pada sholat apa saja, berarti termasuk di dalamnya sholat Jumat dan selain dari sholat Jumat. Man adraka rak'atan minas shalah, barang siapa yang dia mendapati 1 rakaat bersama imam, atau dia mendapati 1 rakaat secara umum, ya, baik itu dia sholatnya sendiri ataupun bersama imam, maka dia sudah terhitung faqad adraka shalah, maka dia telah terhitung sebagai orang yang melaksanakan sholat tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ulun akan coba jelaskan terlebih dahulu terkait dengan hadis ini. Kelihatan nggak? Sebelah sana kelihatan? Kelihatan? Oke, ya. Jadi hadis ini isinya, ini hadis yang sahih ya. Yang ini sahih hadisnya. Jadi hadis ini isinya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang
mendapatkan satu rakaat, maka satu rakaat dari sholat. Ini sholatnya umum, mau sholat Jumat, mau di luar daripada sholat Jumat, maka dia telah mendapati, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Mendapatkan sholat tersebut. Nah, ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang itu kalau dia dapat satu rakaat, berarti dia dapat apa? Satu sholatnya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan dia mendapatkan sholat tersebut? Ini ulun coba runut. Kalau seseorang dapat satu rakaat, mau berapapun rakaat sholatnya. Kalau isya berarti berapa? 4. Dia cuma dapat satu, berarti dapat terakhir. Kalau subuh berarti berapa? 2. Berarti dia cuma dapat satu, ketinggalannya 1. Kalau maghrib dia dapat satu rakaat, berarti ketinggalan berapa? 2 rakaat. Nah, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Kalau seseorang itu dapat satu rakaat, jamaah sekalian, maka dia sudah mendapatkan sholat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mendapatkan sholat tersebut? Baik, ada beberapa makna. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan mendapatkan sholat tersebut? Satu, maknanya adalah dia mendapatkan pahala sholat tersebut. Dia mendapatkan pahala sholat tersebut. Dia mendapatkan pahala sholat tersebut. Ini yang pertama. Nah, dia mendapatkan pahala sholat tersebut beserta juga keutamaan-keutamaannya. Ini gimana maksudnya? Baik, ulun akan coba gambarkan ya. Dia mendapatkan pahala sholat tersebut. Berarti ya, kalau dia itu sholat berjamaah, berarti dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sudah bisa dimengerti seperti ini? Baik. Kita buat di sini makna kedua adalah berarti kalau dia sholat berjamaah, maka ia mendapatkan pahala jamaah. Sholat berjamaah. Belum tahu pian mau nanya. Mungkin kita bertanya dipikir, oh berarti kalau seandainya kita dapatnya kurang dari satu rakaat dapat pahala jamaah Kak? Kan gitu kan? Tapi nanti insya Allah ulun akan jelaskan. Baik, yang berikutnya diantara maknanya adalah kalau seseorang ya, dia terhitung sudah melakukan, ini penting ya, yang ketiga ini penting, melakukan sholat pada waktunya. Bagaimana maksudnya? Kalau ada orang yang sholat di penghujung habisnya waktu, contoh ketika seseorang sholat subuh sebelum matahari terbit, kan kalau matahari terbit habis waktu sholat subuh. Tapi sebelum matahari terbit, karena mungkin dia ketiduran atau karena mungkin ada uzur dan lain sebagainya, atau misalnya dia musafir turun dari pesawat, di pesawat dia kira masih bisa sholat tuh kalau sampai turun di bawah karena dia pengen sholatnya berdiri, tapi pas dia turun ternyata matahari udah mau terbit. Sehingga kalau dia dapat satu rakaat dan di rakaat kedua ternyata matahari sudah terbit, maka dia dihitung sholat pada waktunya. Bisa dimengerti sampai sini? Ulun ulangi ya, sekali lagi ya.
Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari solat, maka dia telah mendapatkan solat tersebut. Apa maknanya dia telah mendapatkan solat tersebut? Yang pertama, dia mendapatkan pahala solat tersebut. Kalau misalnya dia solatnya itu solat Jumat, berarti kalau dia dapat 1 rakaat nih, dia berarti dapat pahala solat Jumat. Dia dapat pahala solat Jumat. Dan Jumatnya terhitung sah. Walaupun dia ketinggalan 2 khutbahnya, dia ketinggalan. Walaupun dia tertinggal 1 rakaat pertama, dia ketinggalan. Tapi dia dapat rakaat kedua, maka dia mendapatkan pahala sholat Jumat. Nah ini mana tadi? 1 rakaat. Yang kedua, kalau dia sholatnya berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya. Ini bagian yang disepakati oleh para ulama. Bagian yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kalau kita masuk ke sholat, imam sudah di bawah dari rukuk. Misalnya imamnya sujud, imamnya sudah tasyahud akhir. Nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau seseorang itu dia mendapatkan rakaat, ya, 1 rakaat penuh, dan rakaat itu isinya adalah ini ya, yang rakaat yang sempurna itu isinya itu ada berdiri, bacaan Al-Fatihah, kemudian rukuk dengan beserta iktidalnya, bangkitnya, dan juga ada sujudnya. Nah, ini kalau rakaat secara sempurna, meskipun ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan barang siapa yang dia mendapatkan rukuk, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Oke, berarti hitungannya seseorang itu dihitung mendapatkan 1 rakaat kalau dia dapat apa? Rukuk. Ya. Tapi kalau yang 1 rakaat sempurna isinya ini, tapi minimal orang itu dihitung mendapatkan 1 rakaat kalau dia mendapatkan rukuknya imam. Nah, lalu kemudian kalau dia, nih ya, berkenaan dengan yang kedua, kalau dia sholat berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi dari sini sepakat para ulama, kalau seandainya kita mendapati imam itu rukuk ya, rukuk, lalu kemudian kita memiliki kesempatan untuk rukuk dan kita rukuk bersama imam, itu berarti kita mendapatkan apa? 1 rakaat. Dan itu artinya ketika kita mendapatkan 1 rakaat, jangan menunggu sampai imamnya itu selesai. Bisa dimengerti? Gini, ulun coba bayangkan kepada piannya. Syekh Utsaimin, kita akan ke sana nanti, tapi ulun akan spill sedikit. Syekh Utsaimin, beliau berpendapat kalau imam itu sudah tasyahud, ya, sudah tasyahud, kan tinggal salam, antum datang. Ketika antum menyadari ada orang yang akan bisa sholat bersama antum setelah imam selesai, contoh, antum datang berdua sama teman. Satu teman antum masih wudhu, antum tahu dia akan sholat nanti bareng antum. Maka menurut Syekh Utsaimin, ketika kita sadar bahwa ada teman nanti sholat dan imam sudah di bawah dari rukuk, sujudkah, tasyahudkah, jangan masuk kepada sholat terlebih dahulu, tunggu teman antum. Udah bisa dimengerti sampai ini? Nah, tapi kalau dalam keadaan imam itu masih rukuk, maka sepakat para ulama masuk ke dalam sholat dan tidak perlu menunggu imam sampai selesai untuk bisa sholat dari awal bersama teman antum yang masih wudhu. Ana imamnya udah rukuk nih, tanggung. Ana nungguin teman aja Ustaz. Akhirnya dia nunggu. Padahal imamnya rukuk. Padahal dia masih bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dengan mengikuti rukuknya imam. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian yang ketiga, jadi adalah dia terhitung sudah melakukan sholat pada waktunya. Kalau orang tadi kita sebutkan sampai akhir batas waktunya dia dapat 1 rakaat. Habis waktunya. Karena apa? Ya, misalnya ada uzur dan lain sebagainya, maka dia misalnya ya, orang kalau subuh kan dikit tuh 2. Nah, misalnya sholat asar. Sholat asar berapa? 4 rakaat. Dia sholat karena ada uzur. Di ujung dia cuma dapat 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Setelah rakaat kedua, masuk dia kepada rakaat kedua, matahari terbenam. Azan maghrib.
Azan maghrib nih, karena kegampangan azan maghrib. Berarti dari 4 rakaat sholat asar yang seharusnya dia tunaikan, 1 rakaat dia lakukan pada waktunya, 3 rakaat dia lakukan di waktu apa? Maghrib. Dan meskipun demikian, meskipun dia cuma dapat 1 rakaat waktu asar, tapi dia terhitung sholat asar pada waktunya. Bisa dimengerti? Inilah makna hadis ini. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sebuah sholat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Bisa dimengerti jamaah sekalian? Maknanya ini ada 3 makna ya. 1, 2, kemudian 3. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah dari hadis ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Tadi kita agak menyinggung di nomor 2 nih. Kalau sholat berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kan begitu? Kalau dia sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, sekarang pertanyaannya, minimal orang itu dikatakan mendapatkan pahala sholat berjamaah itu seberapa? Apakah kalau dia mendapati imam itu sudah tasyahud akhir, pian bayangkan aja kalau pian masuk, imam sudah tasyahud akhir. Lalu kemudian, apakah kalau pian ikut tasyahud akhir, terhitung pian mendapatkan pahala sholat berjamaah ataukah tidak? Kan gitu. Nah, kalau pian dapatnya imam ruku, tadi dapat apa enggak? Nah, imam ruku. Pian masuk, ikut rukuk bersama imam. Ini dapat apa enggak? Dapat. Itu enggak ada tawar-menawar, pian langsung ikut. Lalu kemudian ikut bersama imam sampai selesai, pian terhitung dapat pahala sholat berjamaah dan terhitung dapat pahala sholatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang mendapati imam itu sudah lewat dari rukuk? Entah itu i'tidal kah? Entah itu pas imamnya lagi sujud kah? Entah itu pas imamnya lagi tasyahud akhir kah? Sebelum salam. Maka apakah dia terhitung mendapatkan pahala sholat berjamaah? Baik, ulun akan coba jelaskan. Yang pertama jamaah sekalian, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah ya. Apakah orang, karena ini menentukan sikap kita, apakah kalau seandainya kita nggak ikut sholat, seandainya kita mengatakan nggak dapat sholat berjamaah, berarti konsekuensinya kalau kita nemukan orang yang akan sholat berjamaah bersama kita, berarti kita tunggu. Karena kalau kita masuk kita nggak dapat sholat berjamaah, ya kan? Kita tunggu orang yang kira-kira akan sholat bersama kita. Kalau kita tahu ada orang yang bersama kita. Tapi kalau kita menghitung bahwasanya itu masuk mendapatkan pahala sholat berjamaah, nggak usah nunggu orang. Langsung pian sholat bersama imam meskipun dapatnya cuma tasyahud. Nah, ini buah daripada perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah ini. Jadi menentukan sikap kita harus ngapain kalau kita masuk tiba-tiba imamnya sudah tasyahud. Baik, apakah orang yang masuk ke dalam sholat berjamaah setelah imam selesai ruku, terhitung dong mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ini gambaran masalahnya ya jamaah sekalian. Baik, ulun ulangi sekali lagi. Ada masalah, apakah orang yang masuk ke dalam sholat berjamaah setelah imam selesai ruku terhitung mendapatkan pahala sholat berjamaah ataukah tidak? Nah ini, ataukah tidak?
Baik, ulun akan coba runut ya satu persatu. Begini ya. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang dalam keadaan ini dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah, tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Ini ya, pahala sholat berjamaah. Sehingga yang harus dia lakukan adalah walaupun dia tahu ada jamaah yang lain yang akan ikut sholat atau yang akan bisa sholat bersama dia setelah imam salam, dia tetap sholat berjamaah bersama imam yang pertama. Itu konsekuensinya. Sehingga jadi konsekuensinya, jadi tindakannya atau konsekuensinya tetap masuk bersama sholat jamaah, tetap masuk bersama sholat jamaah bersama jamaah yang pertama, walaupun ada orang yang sekiranya akan sholat bersama dia setelah selesai sholat. Walaupun akan ada orang yang sholat bersamanya setelah selesai jamaah pertama. Bisa dimengerti konsekuensinya, jamaah sekalian? Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, setelah ini ulun tidak tulis konsekuensi lagi. Oke? Karena berarti konsekuensi yang memahami sebaliknya itu berarti sebaliknya. Baik. Menurut Imam Malik dan menurut Syekh Utsaimin, ini pendapat Syekh Utsaimin, bahwa yang masuk setelah selesai rukuk tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang masuk berarti tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi nggak dapat tuh. Oke. Sekarang berarti konsekuensinya, kalau ada orang yang sekiranya mau sholat bersama dia setelah selesai sholat, ini bisa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada orang yang dia lihat lagi berwudu dan kemungkinan akan sholat bersama dia. Berarti dia tunggu sampai imam selesai, baru dia sholat bersama orang yang tadi akan sholat bersama dia. Bisa dimengerti sampai sini? Ada kemungkinan yang lain. Kalau dia udah hafal bahwa di masjid itu ada orang-orang yang senang bersedekah untuk orang-orang yang terlambat. Dilihatinya di pauduan, nah kada ada orang. Nggak ada orang. Ya. Tapi dia tahu, oh ada fulan nih. Ini bilang ada tarus bila orang terlambat ia mendatangi. Pian hendakkah ulun kawani sholat berjamaah? Karena ada hadisnya tuh. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat beliau. Ada sahabat yang terlambat datang sholat. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Waman yatasaddaqu ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah untuk menemani orang ini sholat agar dia dapat sholat pahala sholat berjamaah? Ya. Walaupun tadi kasusnya dia tidak mendapati ada orang yang akan sholat bersama dia di luar yang belum sholat, tapi dia tahu di masjid itu ada fulan yang selalu bantuin orang untuk bisa dapat pahala sholat berjamaah, maka dia tunggu. Bisa dimengerti sampai sini? Hafal nih, oh ini fulan nih ada nih sholat di sini nih. Oke, berarti saya tunggu aja sampai imam selesai baru gawil kawakah pian sholat lawan ulun. Ulun hendak supaya dapat sholat berjamaah. Sudah? Bisa dimengerti? Baik. Lalu kalau seandainya bagaimana kalau tidak ada orang yang kemungkinan akan sholat bersama dia? Maka kata Syekh Utsaimin, masuk kepada sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri.
Bisa dimengerti sampai ini? Jadi kalau tidak ada opsi untuk sholat berjamaah di jamaah yang kedua, maka langsung masuk walaupun imam sudah tasyahud. Yang ketiga adalah pendapatnya Syekh bin Baz. Beliau merinci, ini pendapatnya Syekh bin Baz ya. Beliau merinci bahwa kalau keterlambatan itu disengaja, keterlambatan yang disengaja. Jadi sengaja lambat, main HP dulu. Maka kalau dia sampai kepada imam dalam keadaan sudah tasyahud, dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, kalau keterlambatan yang disengaja, diulah-ulah kalau bahasa Banjar, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi lewat tuh. Berarti konsekuensinya, kalau dia tidak mendapati pahala sholat berjamaah, konsekuensinya apa? Kalau ada orang, berarti dia tunggu. Baik, kalau seandainya karena uzur, maka tetap dapat pahala sholat berjamaah, tetap dapat pahala sholat berjamaah. Nah, sudah bisa dimengerti? Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini tidak terlalu bertentangan dengan pendapat yang kedua. Cuman di yang ketiga ini Syekh bin Baz merinci antara sengaja dengan tidak sengaja. Nah, tapi wallahu ta'ala alam, ulun secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan juga Syekh Utsaimin, bahwa kalau orang sudah terlambat, maka kalau sudah lewat daripada 1 rakaat, imamnya sudah sujud, tasyahud, atau intinya sudah bangkit dari ruku, maka berarti dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi walaupun demikian, ketiga-tiganya ini punya satu kesamaan, ketika keadaannya tidak ada orang yang akan sholat berjamaah bersama kita setelah selesai jamaah yang pertama, maka semua pendapat ini menyatakan sholat ikut bersama imam masuk walaupun imamnya sedang tasyahud akhir. Bisa dimengerti jamaah sekalian? Ngalih kah? Susah ya? Bisa dipahami apa agak susah? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, semoga mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, intinya wallahu ta'ala alam, berdasarkan hadis ini juga, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau orang mendapati atau pemahaman konsekuensi dari hadis ini, kalau orang mendapati kurang dari 1 rakaat, berarti dia tidak mendapatkan sholat tersebut. Termasuk diantaranya berarti dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah kalau dia mendapati imam itu kurang dari 1 rakaat. Nah, sudah? Jangan menit. Baik. Berapa menit lagi? 10 menit. Nah, mau dicatat dulu atau boleh ulun langsung hapus? Nah, sudah ya? Sudah catat belum? Belum. Kalau mau di foto boleh. Atau hapus yang sebelah sana. Hapus yang sebelah sana. Sebelah sini jangan ya. Ini sama ya, berlaku baik untuk sholat Jumat ataupun di luar sholat Jumat.
Baik, jazakallahu khairan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa yang harus dilakukan oleh orang yang terlambat sholat Jumat. Kalau sholat selain Jumat itu jelas. Tapi kalau sholat Jumat dia berbeda. Karena ada keadaan di mana ketika kita terlambat bukan diteruskan dengan sholat Jumat, tapi diteruskan dengan sholat zuhur. Bahkan dari awal kita sholat itu niatnya sudah bukan lagi sholat Jumat, tapi niatnya apa? Sholat zuhur. Nah, jadi kurang lebih begini ya. Berdasarkan hadis tadi, kita bisa simpulkan bahwa keadaan orang yang terlambat sholat Jumat, keadaan atau beberapa rincian, keadaan rincian orang yang terlambat sholat Jumat. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama, kalau dia jika mendapati satu rakaat bersama imam, rakaat bersama imam, berarti status sholatnya adalah sholat apa? Status sholatnya sholat Jumat. Berarti sini status sholatnya adalah apa? Sholat Jumat. Ketika kita katakan status sholatnya adalah sholat Jumat, maka memiliki beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensinya, kalau kita menyadari kita sudah terlambat, berarti kita masuknya sholatnya sholat apa? Niatnya sholat zuhur. Yang kedua konsekuensinya adalah jika mendapati satu rakaat bersama. Oh, berarti ini niatnya apa? Sholat Jumat. Afwan. Sholat Jumat. Nah, konsekuensi yang kedua adalah berarti dia hanya menambah satu rakaat. Sudah? Berarti dia hanya menambah satu rakaat. Yang ketiga, konsekuensinya adalah dia terhitung hari itu mendapatkan pahala sholat Jumat, atau dia berarti mendapatkan pahala Jumatan. Nah, itu konsekuensinya. 3 hal. Ulun ulangi sekali lagi ya. Jika seseorang mendapati satu rakaat bersama imam, ini konteksnya adalah sholat Jumat. Pian singkirkan dulu pembahasan terkait dengan sholat-sholat yang lain. Sekarang kita fokus kepada sholat Jumat, karena di sini letak perbedaannya ya. Yang pertama, ini ulun ulangi, keadaan atau rincian orang yang terlambat sholat Jumat. Ingat-ingat, ini pembahasannya sholat apa? Sholat Jumat. Yang pertama, jika mendapati satu rakaat bersama imam dalam sholat Jumat, meskipun ketinggalan 2 khutbah, meskipun ketinggalan apa tadi? 1 rakaat yang pertama, maka status sholatnya adalah sholat Jumat. Konsekuensinya ketika status sholatnya adalah sholat Jumat, maka berarti pertama niatnya adalah sholat Jumat dari awal. Yang kedua adalah hanya menambah 1 rakaat saja.
Yang ketiga adalah dia terhitung mendapatkan pahala sholat Jumat meskipun cuman dapat 1 rakaat. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat apapun itu, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Termasuk diantara maknanya adalah dia mendapati pahala sholat tersebut, status sholat tersebut, konsekuensi hukum dari sholat tersebut. Sudah? Sudah dimengerti? Nah, yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, nah, boleh ulun hapus sebelah sini, boleh ya? Oke, yang kedua, berarti lawannya apa? Kalau orang yang mendapati apa jemaah? Mendapati kurang dari 1 rakaat, atau bahkan bisa jadi dia nggak dapat sama sekali. Mending dia dapat misalnya tasyahudnya imam. Ada yang datang Jumatan, datang masuk ke masjid, udah salam imamnya. Jadi ulun pernah ditanya dalam pembahasan masalah jual beli. Kan jual beli pada saat Jumatan itu nggak boleh kan? Termasuk diantaranya adalah beli misalnya apa namanya ongkos untuk dia masuk ke tempat parkir. Ulun pernah ditanya suatu ketika di Jakarta, masjid itu kadang-kadang gak punya parkiran. Dan pada saat datang, parkirnya harus di parkiran mall. Azan sudah berkumandang, khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah mulai khutbah. Pas dia mau bayar parkir, dia ingat, gak boleh jual beli nih. Akhirnya dia muter-muter, sampai khatib tuntung khutbah. Datang, udah selesai sholatnya, baru kemudian dia dapat parkir, karena dia parkirannya jauh jalan dari situ. Nah, ini salah. Ulun bilang, yang dimaksudkan dengan tidak boleh berjual beli itu adalah ketika jual beli tersebut menyebabkan kita lalai terhadap Jumatan. Tapi kalau jual beli tersebut justru mempercepat pian sampai kepada Jumatan, maka boleh. Contoh, pian di tengah jalan habis bensin, khatib sudah berkhutbah, kan nggak boleh jual beli jamaah sekalian. Tapi kalau pian nggak beli bensin, pian deret sampai ke masjid, tuntung orang sholat, baru pian sampai masjid, kan begitu. Maka tepaluh jimus pulang kan. Maka berarti lakukan jual beli nggak apa-apa, karena itu untuk mempercepat pian sampai kepada masjid. Nah, jadi itu nih, jadi ada kadang-kadang keadaan di mana kita sampai itu bukan hanya sekedar imamnya di tasyahud akhir, tapi justru sudah selesai. Nah, kita tidak berbicara orang yang mencocok pentol di, nah kita nggak berbicara itu sudah jelas. Ulun pernah ceritakan, ulun suatu ketika khotib di masjid, ulun lihat ada orang mencocok pentol di muka, karena kelihatan dari atas mimbar. Ya, ulun khutbah kurang dari 5 menit, abut nang cucuk pentol nih. Ada tahu sudah terbayar, ada masih habang-habang untungnya. Habis itu cucuk pentol, ulun cepetin khutbahnya biar kasih pelajaran. Ya, akhirnya tidak tahu apa gimana sholatnya. Dikira mungkin khutbahnya masih banyak. Nah, intinya kita tidak berbicara tentang masalah orang yang seperti itu ya. Tapi kita berbicara misalnya orang yang punya uzur. Ya kalau itu jelas sudah tidak boleh. Azan kan? Berapa menit? Berapa menit lagi? Hah? 2. Ya. Baik. Yang kedua jamaah sekalian, keadaannya adalah jika mendapati hati ya kurang dari 1
kurang dari 1 rakaat bersama imam. Silakan azan terlebih dahulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, kita lanjutkan sedikit ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan keadaan rincian orang yang terlambat sholat Jumat. Yang kedua adalah jika mendapati kurang dari 1 rakaat bersama imam. Artinya dia masuk, imam sudah lewat rukuknya, entah itu pada saat dia sujud, entah itu pada saat dia tasyahud, maka konsekuensinya ya, status sholatnya adalah sholat zuhur. Status sholatnya adalah sholat zuhur. Berarti konsekuensi yang pertama, jika dia mengetahui dari awal dia sudah tidak bisa mendapati sholat Jumat, berarti konsekuensinya niatnya sholat zuhur. Yang kedua, konsekuensinya adalah menambah berapa? 3 rakaat. Karena berapa rakaat? 4. Afwan. Bukan menambah, tapi dia melengkapkan 4 rakaat. Yang berikutnya, di antara konsekuensinya terhitung tidak mendapati pahala sholat Jumat karena dia sholatnya udah kelewat, berarti dia sholat zuhur. Baik, yang terakhir di sini menurut sebagian para ulama, apabila dia mau mengerjakan sholat zuhur pengganti, ini kalau misalnya dia ketinggalan secara seluruhnya, ya ketinggalan secara seluruhnya itu berarti tasyahud pun nggak dapat, datang imam udah selesai. Kalau dia mau mengganti sholat tersebut, apabila dia tidak tampak uzurnya, maka tidak dianjurkan untuk dilaksanakan sholat zuhurnya secara berjamaah di masjid yang didirikan Jumat di situ, karena dikhawatirkan nanti menimbulkan fitnah. Contoh, kalau misalnya ada orang setelah Jumatan terus sholat zuhur lagi, nah ini bisa menimbulkan, ini ngapain nih sholat zuhur lagi gitu. Nah makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau menyebutkan dulu di zaman Nabi SAW tentu ada orang atau sahabat Nabi yang terlambat sholat Jumat, atau bisa jadi tidak sempat sholat Jumat karena jaraknya jauh, tapi tidak pernah diriwayatkan dari salah seorang pun dari mereka yang sholat pengganti Jumat zuhurnya berjamaah di masjid. Bisa dimengerti seperti ini? Nah, tapi kalau sebabnya itu nampak, contoh kayak orang pada tahu, wah ini musafir nih, nah itu tidak apa-apa. Kalau pian mau sholat zuhurnya di masjid yang di situ didirikan sholat Jumat. Nah, jadi jika uzurnya tidak tampak, maka ya tidak dianjurkan menampakkan sholat berjamaah.
Tidak dianjurkan untuk menambahkan sholat berjamaah. Nah, menurut pendapat ulama yang mengambil pendapat ini, dalam keadaan ini lebih baik dia sholat sendiri. Karena dikhawatirkan ada fitnah. Ngapain nih orang sholat zuhur lagi? Dan di antara bentuk fitnah itu adalah dikhawatirkan nanti kalau itu menjadi sesuatu yang terbiasa di masjid tersebut, orang akan bermudah-mudahan meninggalkan Jumatan. Karena tahu paling kalau terlambat ada aja orang yang sholat zuhur berjamaah di masjid itu. Nanti dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Tapi kalau uzurnya tampak, sesekali ada musafir, lalu kemudian sholat berjamaah karena tidak mendapati sholat Jumat imam, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.